kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan tanda baca, morfem, dan juga fonem dalam renungan singkat dari kitab Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8 di bawah tema memperkatakan yang benar dalam segala situasi. Baik, kita akan melihat ayat Alkitab dalam Ayub 42 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Baik, kita akan melihat renungan singkat di bawah tema perkatakan yang benar dalam segala situasi. Seorang pelayan Tuhan bukan hanya hidup sesuai dengan identitasnya sebagai hamba Tuhan, melainkan ia juga harus hidup tetap setia dan jujur untuk mengatakan kebenaran. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebenaran yang disampaikan pada waktu yang salah adalah sebuah kesalahan. Dengan demikian, kebenaran harus tetap disampaikan, baik atau tidak baik waktunya. Ayub dibenarkan oleh Tuhan karena perkataannya. 2 kali Tuhan menegaskan bahwa Ayub berkata benar dalam ayatnya yang ke-7 dan juga ayatnya yang ke-8. Bahkan karena pembenaran itu, Ayub diberikan sebuah keistimewaan dari Tuhan, yaitu hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-8. Hal ini menunjukkan bahwa Ayub telah menjadi alat kasih karunia bagi sahabat-sahabatnya yang bersalah. Kesetiaannya dalam memegang dan memperkatakan kebenaran telah diakui oleh Tuhan, dan Ayub menjadi pelopor bagi para pelayan Tuhan dalam memperkatakan kebenaran itu. Tidak peduli apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi atau alami, kebenaran tetap harus diperjuangkan dan disampaikan dengan setia. Tuhan membenarkan Ayub bukan karena Ayub berhak menerimanya, tetapi itu karena kemurahan Tuhan bagi Ayub. Baik, selanjutnya kita akan melihat penggunaan tanda baca. Tanda baca yang digunakan di sini yang pertama adalah tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah atau bahan tertulis lainnya. Contohnya dapat kita lihat pada perkataan Tuhan kepada Elifas orang teman, yaitu murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tanda baca yang kedua yaitu tanda titik. Tanda titik biasanya digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, Ayub dibenarkan oleh Tuhan karena perkataannya. Tanda baca yang berikut adalah tanda koma. Tanda koma biasanya digunakan sebelum kata penghubung. Tanda koma biasanya digunakan sebelum kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Nah, tanda koma ini biasanya digunakan dalam kalimat majemuk. Contohnya, Tuhan membenarkan Ayub bukan karena Ayub berhak menerimanya, tetapi itu karena kemurahan Tuhan bagi Ayub. Yang berikut adalah tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan dan untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks bisa dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya adalah
kata hamba Tuhan dan juga ayat yang ke-8 dalam renungan singkat. Tanda baca yang berikut adalah tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau sebuah penjelasan. Contoh, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkahku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Baik, kita akan masuk pada morfem. Morfem adalah bagian terkecil dari satuan bahasa yang memiliki makna. Morfem sendiri terdiri dari morfem bebas dan juga morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang berdiri sendiri serta dapat langsung digunakan tanpa kehadiran morfem yang lain. Contohnya adalah kata makan, minum, sekolah, lari, kerja, angin, dan juga masih banyak kata lainnya. Yang berikut adalah morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang membutuhkan kehadiran morfem lain agar memiliki makna. Contohnya adalah awalan K dan juga akhiran an, awalan P dan akhiran an, dan sebagainya. Awalan K dan juga akhiran an tidak akan memiliki makna jika tidak diberi kata dasar. Dan jika awalan K dan juga akhiran an dihubungkan dengan kata satu, maka akan menjadi kesatuan. Nah, awalan K dan juga akhiran an jika digabungkan dengan kata satu, barulah memiliki makna. Berikut kita akan melihat contoh morfem. Yang pertama adalah bersalah dengan morfem terikat ber dan juga morfem bebasnya salah. Yang kedua adalah kata seorang. Kata seorang dengan morfem terikatnya se dan juga morfem bebasnya orang. Kata yang berikutnya yaitu identitas dengan morfem terikatnya dan juga morfem bebas identitas. Kata yang berikut adalah melainkan dengan morfem terikat me dan juga kan dan juga morfem bebas lain. Kata yang berikut adalah mengatakan. Mengatakan dengan morfem terikat me dan juga kan dan juga morfem bebas adalah kata. Yang berikut adalah kata kebenaran. Kata kebenaran dengan morfem terikat ke dan an, sedangkan morfem bebasnya yaitu benar. Berikut kita akan melihat fonem. Fonem sendiri adalah suatu unit terkecil dari bunyi bahasa yang masih berupa representasi mental dan dalam pemikiran manusia. Fonem biasanya berfungsi untuk membedakan arti berdasarkan bunyi dari suatu huruf. Baik, yang berikut kita akan melihat contoh dari fonem. Yang pertama adalah kata mengatakan dan memperkatakan. Kata mengatakan sendiri memiliki makna menyatakan kata-kata atau ucapan. Sedangkan kata memperkatakan memiliki makna membicarakan atau membahas sesuatu. Contoh yang kedua yaitu kata kebenaran dan membenarkan. Kata kebenaran memiliki makna sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, fakta atau keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kata membenarkan memiliki makna untuk mengatakan bahwa sesuatu itu benar atau sah. Demikian penjelasan singkat tentang penggunaan tanda baca, morfem dan juga fonem. Semoga bermanfaat untuk kita semua.